dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Allah dan damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara-saudari sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih sahabat Karitas dimanapun berada, minggu ini kita memasuki minggu Advent kedua. Artinya bahwa kita semakin masuk lebih dalam persiapan kita menyambut Sang Juru Selamat yang kita nantikan. Minggu ini pendalaman iman kita adalah menjaga keluarga-keluarga dari bahaya konsumerisme baru. Apa itu konsumerisme baru? Konsumerisme baru adalah bagaimana kita menggunakan barang-barang atau hasil-hasil produksi secara berlebihan, sehingga mengaburkan, melunturkan tujuan hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Maka sebelum kita masuk lebih dalam pendalaman iman kita kali ini, mari kita hening sejenak melihat perjalanan hidup kita dan bagaimana kita hidup dalam dunia dengan banyak sekali tawaran di dunia yang globalisme ini. Mari kita hening sejenak. Menyadari diri kita yang selalu jatuh dalam dosa, seringkali meninggalkan Allah, dan karena ikut dalam arus globalisasi yang semakin menjauhkan kita dari Allah, maka mari kita mengakuinya di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa, cahaya abadi umat manusia, pada hari ini kami berkumpul kembali untuk merenungkan firman-Mu tentang bagaimana kami harus bersikap terhadap barang-barang duniawi. Maka hadirlah di tengah kami agar dengan sinar cahaya-Mu Engkau menerangi hati dan budi kami dalam memahami kehendak-Mu, sehingga layak menyongsong kehadiran Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan yakin dan percaya kami berseru, sungguh Tuhan kita akan datang dan tidak terlambat. Dia akan menerangi mata para hamba-Nya dan memperlihatkan kemuliaan-Nya kepada semua bangsa. Haleluya. Allah Bapa Juru Selamat umat manusia, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas penyertaan dan pendampingan-Mu di dalam masa-masa sulit kehidupan kami. Dan kini kami semua berkumpul hendak mendengar sabda kehidupan tentang bahaya konsumerisme baru. Semoga dengan sabda-Mu itu, hati kami tergerak untuk saling membantu, menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang tergerus oleh arus zaman. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Hal mengumpulkan harta. Pembacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga.
Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu, gelap betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak akan dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Karitas dimanapun berada, kita akan mendalami bersama Minggu Advent kedua ini dengan tema menjaga keluarga-keluarga dari bahaya konsumerisme. Sahabat Karitas, kita sudah masuk dalam dunia globalisasi, di mana segala sesuatu atau banyak hal itu membantu kita untuk hidup jauh lebih mudah. Perkembangan dalam hidup ini, misalnya saja perkembangan teknologi. Kita tahu bersama, kita menyadari, bahkan kita juga menggunakan perkembangan teknologi itu untuk memperlancar kita untuk hidup. Hal positif kita akan temui. Tetapi banyak sekali hal negatif yang kita temui dalam hidup ini. Perubahan gaya hidup manusia dari manusia yang produktif menjadi manusia yang konsumtif itu akan membahayakan hidup kita kalau kita tidak sadari. Kita akan masuk dan akan hidup dalam individualisme. Konsumerisme itu sendiri berasal dari bahasa Latin consumere atau consumo, yang artinya menghabiskan atau lebih lagi memboroskan segala sesuatu. Tawaran-tawaran globalisasi memang sangat menggiurkan. Tapi kalau kita tidak sadari, kita akan berpindah dari segala sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan, atau hal-hal yang karena kesenangan, kenikmatan akan masuk lebih dalam dunia yang namanya gengsi. Itu mengapa kita tidak lagi menghargai yang namanya proses. Kita akan menjadi lebih disorientasi, dislokasi, dan akhirnya kita masuk dalam namanya dunia instan. Segala sesuatu dipermudah. Namun kalau kita tidak sadari, kita akan masuk dalam dunia yang namanya tidak menghargai proses. Kesederhanaan, ugahari, kepedulian kita terhadap sesama yang lain itu akan menjadi luntur. Dunia sekarang mengalami wabah pandemi, di mana segala sesuatu dilakukan di rumah. Mudah sekali. Dengan perkembangan dunia yang global dan juga perkembangan teknologi yang kita rasakan mempermudah hidup itu, kalau kita tidak sadari akan membantu kita atau merusak hidup kita. Contohnya, kita hari ini pengen makan apa? Nasi goreng. Cukup klik satu kali, maka sebentar lagi nasi goreng akan kita dapatkan. Kita pengen barang apa? Bahkan barang-barang rohani akan kita mudah dapatkan dari online. Padahal nasi goreng kita bisa buat sendiri dan dengan nikmat, dengan lebih ekonomis, dan kita bisa nikmati bersama, menjadikan manusia lebih semakin berkembang dan produktif. Tetapi kita lebih memilih hal yang instan, hal yang mempermudah kita. Itu mengapa budaya konsumerisme akan menggerus hidup kita. Yesus dalam Injil menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana kita menggunakan barang-barang atau produksi-produksi sejauh lebih bijak. Membedakan mana yang prioritas dan mana yang sementara. Hidup kita, tawaran-tawaran itu bersifat sementara. Karena terpenuhi satu kali akan ingin lagi, terpenuhi satu kali akan ingin lagi.
Sementara Yesus menawarkan segala sesuatu itu yang prioritas atau yang utama, karena tujuan hidup kita tidak berhenti pada hal duniawi, namun bagaimana hidup secara bahagia, hidup secara kekal bersama dengan Tuhan Allah. Mari kita masuk dalam minggu Advent ini, minggu Advent kedua ini, untuk melihat hidup kita lebih bijak lagi. Hidup dalam dunia jauh lebih bijak. Tuhan memberkati. Halo Putri, kamu lagi ngapain? Aku lagi cari nasi goreng loh suster, lihatnya enak-enak. Untuk apa? Nasi kita kan masih banyak tadi. Ih, biar ada variasi loh suster, masa nasi itu terus, aku bosan loh. Ya nggak apa-apa toh. Ini loh suster, banyak yang apa jenis-jenisnya, lihat nih, ada murah-murah lagi suster. Cari apa lagi itu? Terus aku mau nyari ini sepatu nih di Shopee. Cantik-cantik loh suster. Ya ampun Bentar ya. Putri, bukannya sepatu di kamarmu itu masih banyak. Tapi kan udah jelek-jelek suster. Aku Nggak maunya yang apa-apa, baru itu loh. masih bisa dipakai Putri. Tengok nih sendalku, masa kayak gini sih, aku mau nyari sepatu lah. Bagus itu. Belum lagi nampak suster, udah dibilang bagus. Ini Maksudnya lihat nih. sepatu kamu yang di kamar itu masih bagus. Enggak, aku maunya yang baru kok. Lihat nih suster, murah-murah lagi Ya nih, ampun Putri. 36.000. Aduh, cantik-cantik loh suster. Ih, suster kelihatan ya. Sini Iya. biar aku lapin. Aduh Putri, ini suster bawa sapu tangan nih. Loh, Pakai sapu tangan saja. tunggu suster, kan ini kan kalau kita lap keringat kan bisa langsung dibuang. Kalau ini kan masih nempel. Boros Putri, kalau ini kita masih bisa pakai, setelah itu bisa kita cuci, kita pakai lagi. Kalau seperti ini kita nanti banyak sampah. Antara nyaman dan cinta, beta dilema, harus memilah hati bersama. Beta cinta saya, tapi nyaman dengan dia. Allah sakiti, beta terluka, dia yang ada, obati rasa. Beta terbiasa, nyaman dengan dia. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang boleh kami terima, di mana kami boleh berkumpul bersama merenungkan sabda-Mu yang penuh hikmat. Semoga di masa penantian kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus, kami semua selalu melihat sinar cahaya abadi sebagai tuntunan hidup kami dalam bersiara, mengusahakan kehidupan dengan lebih baik, sambil terus berdoa dengan penuh ketekunan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pertemuan Advent minggu kedua kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.